Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin billahi wa rahmatillah. Adadana fi'ilillah salatan wa salaman da'iman bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam pertemuan malam hari ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikumpulkan di dalam raudah pemberian jannah. Idza marartum bi hadhihi jannah fartahu, apabila kalian melihat taman daripada taman surga maka mampir. Alhamdulillah kita bukan mampir lagi, jadi kita sudah menjadi jamaah tetap di majelis ini, maka kita telah masuk ke dalam taman surga. Kalau orang sudah masuk ke taman surga maka tinggal selangkah lagi kita masuk ke dalam surga. Itu di taman surga, selangkah lagi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan at-turuqu masduratun, semua jalan tertutup menuju Allah Subhanahu wa taala illa tariqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang tercepat, jalan tol. Sini ada jalan tol, ada jalan tol di sini. Ada dari Balikpapan tadi. Dari Balikpapan ke hari, subhanallah, 10 jam. Kita kalau dari Jakarta 10 jam naik tol udah habis Surabaya. Ya, subhanallah. Tapi alhamdulillah ya, dalam perjalanan subhanallah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini begitu luas. Ya. Yang apa namanya, yang dari pohon-pohonannya, ya, yang dari orangnya yang begitu ramah-ramah, ya, alhamdulillah kita bisa sampai di bumi Kalimantan ini, ya, semuanya adalah berkahnya majelis, berkah majelis, berkahnya Rasulullah SAW. Bisa berdakwah sama orang kita, alhamdulillah kita dakwah di sini sambut pakai dua buah, sambut pakai makan. Rasulullah SAW dulu dakwahnya beliau disambutnya pakai batu. Ya, kalau kita bisa apa namanya sambutannya bagus. Dulu Rasulullah SAW usisu tidak pertama kali mengasaskan, mendasarkan di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan perjuangan. Sampai beliau masuk ke dalam kota Taif. Niat masuk ke dalam kota Taif itu untuk mengajak orang-orang Taif masuk ke dalam agama Islam dan memperkenalkan mereka Islam. Dakwah itu juga disebut dengan dakwah. Sampai orang-orang Taif itu sudah mengetahui bahwa akan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, sehingga orang-orang kota Taif sudah siap ngapain? Siap, sudah mempersiapkan orang-orang kota Taif dari yang tua, yang dewasa sampai anak kecil. Mereka sudah dihasut. Mereka mengatakan kalau Muhammad datang kemari maka usir Muhammad dari kota Taif ini. Sehingga Rasulullah SAW masuk bersama Zaid bin Harithah. Berdua dakwah. Ya, kita sekarang dakwah pakai pesawat, ya, dakwah pakai mobil. Rasulullah SAW dakwahnya pakai melangkahkan kaki, naik kaki, jalan. Itu pernah di Sulawesi. Di Sulawesi itu ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Orang kenal dengan guru tua. Ya,
Ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ada lagi cucunya yang pernah jadi Menteri Sosial, Salim bin Segaf Al-Jufri. Ya. Dia bilang mengatakan dia tidak dakwah dulu. Keluarannya Al-Kharat sampai dakwah-dakwah, dia pergi dakwah ke pelosok, udah pelosok, naik speedboat ke pelosok lagi, naik speedboat ke pelosok, udah paling pelosok itu lagi. Udah paling jauh dari Palu. Udah paling jauh dari Palu, masuk ke rumah orang, dia lihat foto kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia mengatakan, ini beliau sampai kemari ini naik apa? Dia ada udah jalan naik speedboat, jalan lagi naik speedboat, jalan lagi naik speedboat. Dulu nggak ada speedboat, bisa udah sampai sini. Naik apaan kemari? Dia aja baru sampai situ, kakeknya udah sampai situ. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri udah sampai situ duluan, sebelum cucunya masuk itu udah duluan. Keramat, ya. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri banyak keramat. Beliau itu dulu belajarnya di Rubat Tarim, ya, oleh Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dan sekarang yang pegang itu anak-anaknya sudah meninggal dunia, Habib Salim, Habib Hasan Syatiri, rahimahumullah, ya, mereka berdua yang memegang daripada Rubat Tarim setelah meninggal daripada ayah. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau pernah mengatakan, laisa talabul ilmi alladhi la yaqumu bitahajjud, laisa talabul ilmi man lam yarahu Rasulullah SAW fi manamihi kulla yawm. Beliau mengatakan, bukan menuntut ilmu kalau malamnya kagak tahajud. Ente ngaku menuntut ilmu, ente ngaku penuntut ilmu, talabul ilmi, tapi kalau malamnya tidur sampai azan subuh, ini bukan talabul ilmu. Talabul ilmu harus bangun jam 3, harus bangun setengah 4, tahajud, itu baru talabul ilmi. Itu baru yang disebut dengan pelajar. Itu baru yang disebut dengan mempunyai perhatian kepada umat Rasulullah SAW. Karena waktu tahajud itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu munajat, waktu di mana siapapun yang meminta kepada Allah baik dunia akhirat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan orang-orang yang bangun di seperempat malam atau di sepertiga malam. Siapa yang meminta hajat, Allah kabulkan hajat. Siapa yang meminta taubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubat. Siapa yang beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampunin. Di mana? Di malam seperti itu. Kita selaku talabul ilmi, seandainya kita ini talabul ilmi semua, setiap malam kita bangun tahajud, subhanallah, kita minta kemakmuran daripada daerah kita, atau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan corona, cepat dijauhin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang kurang sadar tentang tahajud. Di sini tidur bangun kapan? Setengah 6. Bangun kapan? Jam 7. Lalu misalnya dari bilang sholat duhanya pakai kunut. Sholat duha pakai kunut. Gimana tuh? Sholat duha pakai kunut. Tapi talabul ilmi harus memperhatikan sholat wajib, apalagi sholat sunnah. Dan juga beliau mengatakan bahwa seorang bukan talabul ilmi kalau setiap malam dia enggak bermimpi Rasulullah SAW. Menuntut ilmu harus mimpi, harus berusaha. Selain menuntut ilmu itu wajib, maka barengi dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan talabul ilmi. Itu yang disebut dengan orang-orang yang mempunyai hubungan ta'alluq, mempunyai hubungan dengan Rasulullah SAW. Bukannya kita menuntut ilmu tapi hubungan kita dengan Rasulullah nggak ada, atau hubungan kita rusak, nggak ada. Tapi talabul ilmi menyatukan hubungan dirinya dengan Rasulullah SAW melalui selawat kepada Rasulullah SAW. Melalui apa lagi kalau kita mau menghubungi diri kita dengan Rasulullah? Melalui selawat, melalui ahli bait, melalui zuriyah. Tuh, ya.
kalau kita mau menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW melalui jalan itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Main tamasak untuk bihima, kalau kalian pegang dua ini, ya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku. Yang pertama, ya, mengatakan kitabullah wa itrati ahli baiti. Ini riwayatnya riwayat Muslim sahih, ya. Ada riwayat yang kedua mengatakan kitabullah wa sunnati, ya. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Riwayat yang dari Imam Muslim mengatakan bahwa kitab Allah atau Al-Quran dan itrati ahli baiti, itu keturunannya Rasulullah SAW. Sunnah dan keturunan Rasulullah sama. Satu bagian di antara mereka berdua itu sama-sama. Sunnah Rasulullah SAW dengan itrati ahli baiti itu sama. Jadi kalau dua hadis tersebut disatukan menjadi satu, ya tetap maknanya sama. Kita pegang Al-Quran, kita pegang Sunnah, dan juga kita pegang tentang Ahlul Bait Rasulullah SAW. Artinya Ahlul Bait Rasulullah yang mereka berada di dalam jalan Rasulullah SAW, yang mereka berada di dalam jalan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Maka pegang Ahlul Bait yang seperti ini. Yang tidak keluar dari jalan datur-daturnya, yang tidak keluar daripada jalan Rasulullah SAW, maka yang seperti ini yang kita jadikan daripada panutan. Ya. Nah, kita pegang dua hal tersebut, maka kita tidak akan tersesat lagi selama-lamanya. Selama-lamanya tidak bakal tersesat. Mau di dunia ataupun di akhirat, kita pegang Al-Quran tidak bakal tersesat. Kita pegang Ahlul Bait Rasulullah atau sunnah Rasulullah SAW, itu juga tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu pegangan kita. Rasulullah sudah memberikan isyarat, ya. Isyarat sudah berikan kepada kita, tinggal kita melaksanakan. Semua sudah diajarin. Mau apa? Semuanya sudah diajarin. Mau apa? Kalau kita mau mengikuti akhlak Rasulullah SAW, kamulat mahasinuhu falau ahdatsana, apa itu namanya? Kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yushafid. Wala tafamu liwasyifi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yushafid. Itu ada di dalam kitab Syimtudwa. Kalau anda mau membicarakan kesempurnaan Rasulullah SAW, nggak ada habis-habisnya. Mau diapain? Ini sekali mantan ya, poonannya dijadikan pena, mau menuliskan tentang akhlak Rasulullah, atau lautannya, ya, ada lautan Mahatam, ada Barito, ada apa lagi, ya, itu mau dijadikan daripada tintanya, mau menuliskan, mengarang kitab tentang akhlak Rasulullah, itu semuanya bakal habis, tapi akhlak Rasulullah SAW masih banyak yang belum diceritakan. Itu kesempurnaan Rasulullah SAW. Kita melihat dari mana ya? Akhlaknya Rasulullah SAW dari luar rumah tangga, ada di dalam rumah tangga. Mau di dalam rumah tangga semua udah diajarin tentang bersahabat, tentang musyawarah, tentang kita mencari teman, bagaimana, semua udah diajarin. Semua udah kita tahu. Nah sekarang yang di dalam rumah tangga ini bagaimana? Pasti kan namanya sahabat mau tahu gimana sih? Kita tahu Rasulullah cuma di luar rumah doang, tapi kita mau tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah di dalam rumah. Mereka nanya dengan siapa? Mereka nanyanya dengan orang yang diizinkan untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah, seperti Zaid bin Harithah, ya, dan juga para istri-istri Rasulullah SAW. Maka mereka tanya, dengan apa? Dari balik tirai itu tanya. Pernah ada seorang tanya, wahai ummul mukminin, bagaimana keadaan Rasulullah di dalam rumah? Dikatakan Rasulullah SAW itu kalau di dalam rumah bantu masak istrinya. Ini ada pada punya istri mana? Dia masih jomblo belum? Punya istri lah. Sering bantu istrinya masak? Atau biarin aja istrinya masak sendiri yang nonton TV? Atau main-main? Wa akhlak Rasulullah SAW, dan juga mengatakan Rasulullah SAW, beliau kalau di dalam rumah dia cuci sendiri itu sendalnya. Sendalnya dicuci. Iya,
diri sendiri, bukan nyuri istrinya untuk meringankan tugas rumah tangganya. Kemudian Rasulullah SAW terkadang kalau di dalam rumah bantu pekerjaan istrinya dengan menyapu. Sapuin, Rasulullah. Ya. Mau bagaimana lagi? Mau lihat romantisnya Rasulullah SAW dengan istrinya. Oh, paling romantis, nggak ada kayak Rasulullah SAW. Dia orang yang paling romantis. Romantisnya seperti apa? Pernah satu ketika Rasulullah SAW pulang. Kalau Rasulullah SAW pulang, kemudian Sayyidatuna Aisyah membawakan daripada gelas air putih untuk suaminya. Itu wajar. Ya, istri selalu menyediakan air putih. Dibawakan air putih. Setelah dibawakan air putih, kemudian Rasulullah minum. Nggak dihabisin. Kalau kita kan dihabisin. Kalau udah positif kapan? Kita dihabisin kemudian kita lagi. Tapi Rasulullah nggak dihabisin. Disisain setengah, suruh istrinya minum. Kemudian istrinya minum, diambil lagi sama Rasulullah sebelum habis, masih ada air sedikit. Itu di pinggiran gelasnya dilihat mana tadi bekas bibir istrinya. Ada di situ. Kemudian Rasulullah minum dari bekas bibir istrinya beliau. Romantis nggak? Ada nggak kira-kira? Kagak ada. Nggak ada yang begitu. Cuma Rasulullah SAW juga satu-satunya orang yang paling romantis di atas muka bumi dengan istrinya. Bukan Rasulullah SAW. Nah, satu ketika Sayyidatuna Aisyah lupa menaruhkan gula di dalam minuman Rasulullah. Bukan gula yang dimasukkan, tapi garam. Garam dimasukkan, bukan gula. Ya. Kemudian Rasulullah minum. Ketika Rasulullah minum, berasa ini asin, bukannya manis, asin. Marah nggak Rasulullah? Nah, diam aja. Keadaan mukanya sama seperti sedang minum air yang manis. Ya berubah kan? Nggak kayak gitu. Lempar ke gelas, sama piring-piring tatapnya pecah sekalian. Begitu. Baru sedikit aja udah berubah semua. Tapi Rasulullah nggak berubah keadaan. Kalau Rasulullah minum, wah rasanya beda. Muka nggak berubah. Kemudian istrinya disuruh cobain minuman. Dicobain sama istrinya, wah, ya, dicobain makanan manis malah asin. Langsung diganti minta maaf ya Rasulullah. Kemudian diganti dengan minuman yang baru. Itu akhlak dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam rumah kadang berkejar-kejaran istri. Itu berkejar-kejaran apa? Kejar-kejaran kawan. Bercanda. Kadang Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya. Ya itu yang disebut dengan apa tuh namanya kemesraan di dalam rumah tangga. Memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau akhlaknya beliau, kesempurnaannya beliau di luar rumah dan juga di dalam rumah. Gak berubah. Pernah ada satu orang Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini lagi melanggar istrinya. Sayyidina Umar, kamu tahu sendiri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau jalan itu setan nggak berani jalan lewat jalan yang akan dilewati oleh Sayyidina Umar, nggak berani. Setan aja takut sama bayangan Sayyidina Umar, apalagi melihat Sayyidina Umar. Dia buang Sayyidina Umar, dicari jalan yang lain, nggak berani. Itu didikan Rasulullah, baru Sayyidina Umar, apalagi Rasulullah SAW. Tambah takut ternyata, tambah nangis kalau melihat Rasulullah. Bukan takut lagi, nangis, terbirit-birit. Ini Sayyidina Umar lagi berantem istrinya. Wah, Sayyidina Umar berantem. Istrinya nyap. Sayyidina Umar ngapain? Kemudian ada orang lain juga lagi berantem sama istrinya. Suami lagi berantem sama istri. Yang suami ngatain istrinya, yang istrinya ngatain suaminya. Udah, nama-nama binatang ada di situ semua. Kebun binatang berdua. Udah berantem, ini suami udah pusing dengan istri yang udah mau lepas. Mau cari solusi dulu dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dia mau cari solusi. Ketika dia mau cari solusi, jalan ke rumahnya Sayyidina Umar. Udah sampai di pagarnya Sayyidina Umar, masuk ke pintunya. Mau diketok, dia dengar dalam rumahnya Sayyidina Umar lagi diomelin istrinya. Sayyidina Umar lagi diomelin istrinya, lagi menunggu.
Dia tahu sendiri Sayyidina Umar kalau keluar dari rumah, singa. Jadi singa dia, orang yang paling ditakuti. Tapi kalau udah masuk ke dalam rumah jadi tutup pintunya, jadi kucing. Jadi kucing, jadi orang yang paling manja. Di luar lain, di dalam lain. Kalau kita beda, di dalam singa, di luar senang. Beda keadaan kita dengan Sayyidina Umar. Akhirnya baru dia mendapat, dia dengar Sayyidina Umar lagi diomel-omel dengan istrinya. Itu orang yang mengadu kagak jadi, udah saya kagak jadi, kenapa? Udah dapat jawabannya udah. Apa jawabannya? Kalau diomelin istri, diam aja udah. Sayyidina Umar dia mau ditumbuk-tumbuk sama istri, udah dinyap-nyapin, dimaki-maki sama istri, diam, udah jawab. Udah nih orang yang ngadu saya nggak jadi, udah dapat jawabannya, udah. Udah mau pulang, Sayyidina Umar keluar, buka pintunya. Ya kan, udah nggak ngomong. Kenapa dibalik lagi? Panggil lagi. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Udah kagak ada apa-apa. Tadi saya mau ngadu kagak jadi, udah dapat jawabannya. Jawaban apa? Belum nanya udah dapat jawaban. Dikatakan tadi saya mau ngadu apa? Ngadu tentang rumah tangga saya. Saya udah berubah sama istri saya. Saya udah apa namanya? Udah punya titik buntu dengan istri saya. Makanya saya datang kemari mau cari solusi. Tapi solusi saya sudah dapat jawabannya. Apa? Jawabannya ketika saya mau mengetok pintu engkau, wahai Sayyidina Umar, engkau sedang dimarah-marahi oleh istrimu dan engkau diam. Kata Sayyidina Umar, betul, saya diam aja dan saya enggak membalas daripada omelannya. Kenapa kata itu laki-laki? Dia mau tahu jawabannya kenapa? Kata Sayyidina Umar, pertama yang nyuciin baju saya dia. Kedua, yang bikinin makanan saya dia. Ketiga, yang ngurusin anak-anak saya dia. Mandiinnya, pakaiannya, semuanya, makanannya. Yang merapikan rumahnya dia. Masa dia ngomel kemudian saya ngomel? Udah lebih baik saya dia. Ya. Jadi nanti kalau diomel yang istri itu diam aja lah. Mengaji keluar rumah. Dan balik lagi nggak diam lagi. Itu salah atau apa? Atau mau kalau istri itu kayak sakit mulu, perempuan tuh kadang-kadang begitu sakit nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter ini nggak sembuh, dibawa ke dokter ini nggak sembuh, dibawa ke sana nggak sembuh. Inti kalau mau sembuh saya aneh kasih jawabannya itu dijawab. Kalau istri itu sakit terus nggak sembuh-sembuh, jawabannya cuma gitu. Pegang tangannya bawa ke pasar. Apa di pasar masukin ke toko emas, suruh pilih yang mana? Sembuh. Sebentaran sembuh sakit. Ya, nggak sakit-sakit lagi udah. Apalagi kalau gini kan betul-betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam perkumpulan kita, dan kita bisa mengikuti daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti daripada jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al man hada man marhum wa tafarqan min ba'dihi tafarqan ma'zum wa la taj'al lahum dina wa la minna wa la 'alan sakiyan wa la madrudan wa la mahrum. Allahumma hadina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa sabra. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selanjutnya mendengarkan ceramah dari Nabi Hasan Al-Aidarus kemudian pada hari Qadar bin Habib Hashim Al-Aidarus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعث أنا قائده إذا وفد أنا مبشره إذا يعش أنا سيد ولد آدم ولا فخر والحمد بيدي صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, salah satu guru Nabi Muhammad SAW, pimpinan Majelis Al-Quran Syamsul Syumus, Sahibul Inan, Jalsatul Inan. Man huwa? Siapa? Antum. Ismukum Ustaz Muhammad